Terbongkar, jurnalis internasional bacakan, laporan rahasia. Jokowi terlibat, skandal korupsi keluarga, di hadapan dunia. Di balik senyum khas, dan citra Presiden Joko Widodo, kini muncul pertanyaan tajam. Apakah benar sosok ini menyimpan dosa besar di balik tampuk kekuasaan? Laporan dari OCCRP, Jaringan Investigasi Jurnalisme Internasional, mengangkat nama Jokowi ke panggung tuduhan korupsi global. Tapi, benarkah semua itu fakta? Atau sekadar narasi politik yang dirancang untuk mengguncang fondasi bangsa? OCCRP. Siapa mereka? OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, bukan organisasi sembarangan. Berbasis di Eropa Timur, jaringan ini bekerja sama dengan ratusan jurnalis investigasi dari seluruh dunia. Misi mereka mengungkap kejahatan terorganisir dan korupsi tingkat tinggi. Dalam sejarahnya, OCCRP telah mengguncang banyak rezim, mulai dari penguasa Rusia, mafia Eropa, hingga elit politik Asia Tenggara. Mereka mengandalkan data finansial, dokumen kebocoran, dan jaringan whistleblower internasional. Tapi ketika nama Jokowi muncul dalam salah satu laporan mereka, dunia mulai memperhatikan. Dalam laporan bertanggal awal 2024, OCCRP menyebut adanya dugaan keterlibatan jaringan keluarga Jokowi dalam sejumlah proyek yang rawan konflik kepentingan. Beberapa poin yang diangkat. Pertama, keterlibatan anak-anak Jokowi dalam proyek-proyek tambang dan infrastruktur. Kedua, jejak aliran dana dari parusihan-parusihan plat merah ke pihak-pihak yang dekat dengan istana. Ketiga, penggunaan kekuasaan untuk memperlancar bisnis pribadi dan kroni. OCCRP memang tidak menyebut Jokowi secara langsung sebagai pelaku korupsi. Tapi narasi yang dibangun menyiratkan sesuatu yang besar. Namun, hingga saat ini, belum ada bukti hukum formal yang bisa menjatuhkan tuduhan itu secara sah. Mengapa Jokowi dicap tokoh korupsi? Selama 2 periode menjabat, Jokowi mengukir banyak prestasi. Jalan tol dibangun, ekonomi tumbuh stabil, dan investasi asing meningkat. Tapi di balik itu, tudingan soal oligarki makin kencang. Beberapa hal yang membuat citra Jokowi mulai retak. Pertama, dinasti politik, anak dan menantu, menjabat kepala daerah. Kedua, revisi Undang-Undang KPK yang melemahkan lembaga anti korupsi. Ketiga, politik kompromi dengan elit-elit lama yang dulunya dikritik. Keempat, proyek IKN yang dinilai penuh kepentingan tersembunyi. Bagi sebagian kalangan, ini bukan sekadar politik realis, tapi bentuk pengkhianatan terhadap janji reformasi. Dan itulah yang dimanfaatkan oleh narasi internasional untuk menjatuhkan Jokowi dari panggung moral. Kita tidak bicara sekadar hukum, tapi juga etika. Inilah yang disebut dosa politik Jokowi oleh para pengamat. Pertama, membiarkan demokrasi melemah. Undang-undang ITE yang menjerat pengkritik, represi terhadap mahasiswa dan aktivis. Kedua, membentuk dinasti politik. Gibran dan Bobi sebagai simbol dinasti baru, ditopang kekuatan kekuasaan. Ketiga, transaksi kekuasaan. Koalisi besar tanpa oposisi, semua partai dikooptasi. Mahkamah Konstitusi dijadikan alat politik. Keempat, amanat rakyat yang diabaikan. Aspirasi rakyat seringkali dibungkam dengan alasan stabilitas nasional. Semua ini membentuk opini publik bahwa Jokowi telah berubah dari reformis menjadi simbol kekuasaan absolut yang dibungkus dengan wajah merakyat. Masa depan Indonesia
suram. Dengan legitimasi moral yang mulai pudar, banyak yang bertanya, kemana arah negeri ini? Apakah Indonesia masih demokrasi? Ataukah perlahan-lahan kembali ke zaman Orde Baru, versi baru? Pembangunan IKN belum jelas hasilnya, utang negara terus meningkat, ketimpangan sosial tetap tinggi, dan yang paling mengkhawatirkan, rakyat semakin apatis terhadap politik. Jika tidak ada koreksi arah, Indonesia bisa terseret dalam pusaran kekuasaan yang melayani elit, bukan rakyat. Masa depan Indonesia ada di ujung tanduk bukan karena musuh dari luar, tapi karena ketamakan dari dalam. Prabowo dan dilema politik. Lalu, bagaimana dengan Prabowo? Sosok yang dulunya oposisi, keras terhadap Jokowi, kini justru jadi penerusnya. Bahkan menggandeng anaknya sebagai wakil presiden. Banyak pihak mempertanyakan, apakah Prabowo akan melanjutkan jejak Jokowi atau melakukan koreksi besar-besaran? Hingga kini, Prabowo belum menanggapi secara eksplisit laporan OCCRP. Ia memilih diam, menjaga stabilitas transisi kekuasaan. Tapi diam bukan berarti setuju. Diam bisa jadi strategi atau bisa juga tanda kompromi. Respon Jokowi. Lalu, bagaimana reaksi Jokowi atas tuduhan OCCRP? Jokowi memilih diam. Tak ada klarifikasi langsung. Tak ada pembelaan resmi dari istana. Beberapa menteri mencoba meredam isu ini. Namun rakyat bertanya-tanya, apakah diam berarti menghindar? Atau sedang menyiapkan serangan balik? Perlu diingat, dalam dunia politik, diam bisa berarti dua hal. Strategi atau tanda bahwa kompromi sedang dilakukan di balik layar. Siapa yang benar? Di tengah riuhnya narasi, data, dan opini, satu pertanyaan penting muncul. Siapa yang benar? Apakah OCCRP membawa kebenaran? Ataukah hanya diperalat oleh kekuatan global tertentu untuk menekan Indonesia? Apakah Jokowi memang terlibat korupsi atau hanya korban politik internasional? Kebenaran mungkin tak pernah mutlak di politik. Tapi rakyat berhak tahu. Rakyat berhak menuntut transparansi. Apakah masa depan Indonesia makin suram? Isu korupsi ini datang di saat yang sangat krusial. Pertama, rupiah melemah. Kedua, investasi asing melambat. Ketiga, ketimpangan sosial meningkat. Jika benar sang presiden terlibat korupsi, maka kepercayaan internasional akan ambruk. Pasar bisa bergejolak, investor akan ragu, dan rakyat akan kehilangan harapan. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak kasus korupsi belakangan ini seperti meledak bersamaan. Apakah ini kebetulan? Atau justru efek domino dari sesuatu yang lebih besar? Sikap kita sebagai warga negara menghadapi isu serius seperti dugaan korupsi terhadap perisai. Apalagi jika melibatkan laporan internasional seperti OCC, adalah tidak apatis, kritis, tapi tetap berlandaskan akal sehat dan hukum. Respon masyarakat kita mencerminkan wajah Indonesia hari ini. Masih demokratis, tapi penuh konflik. Masih punya semangat kritis, tapi juga diliputi rasa takut dan kebingungan. Yang jelas, karena suara publik adalah penentu arah bangsa. Isu ini bukan sekadar soal Jokowi, bukan juga semata soal OCCRP, melainkan soal masa depan, moral bangsa. Negara ini bukan milik satu orang, bukan milik satu keluarga, bukan milik satu partai. Ini rumah kita semua. Dan rumah harus kita jaga bersama. Dengan suara, dengan keberanian, dengan kejujuran. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Pertanyaannya sekarang adalah, akankah Prabowo membuka lembaran baru atau
meneruskan cerita lama? Dan yang paling penting, akankah Indonesia bangkit dari krisis kepercayaan ini atau tenggelam dalam kelumpuhan moral? Jawabannya ada di bulan depan.